Apapun penceramahnya, kapanpun kita ngaji, dimanapun orang ngaji, siapapun penceramahna, kade ibu bapak mun ngaji kudu taliti. Kudu naon? Kada naon Pak? Taliti. Naon ari taliti? Ta siapkeun mata kade tong nunutan. Leuleuh buah jame dipesek di tali iran. Leuleuh nu mustame lalehe baridah tiran. Sugan teh kuku muntir si horeng lalai ka pipir. Sugan teh tungkul teh mikir si horeng lalai ngadaktir. Tak siapkeun mata. Kenapa? Karena kata Rasul aya 4 hal anu teu manfaat. 3 perkara anu teu manfaat. Mana? Kahiji mahugi kanu teu bogoheun, teu manfaat. Nomor kedua mere dahar kanu sebeuheun. Nomor katilu mamatahan kanu nunutan. Itu 3 perkara sama sekali teu aya manfaatna. Matak sing kuring pesan ka ibu ka bapak, bila mana urang ngaji dimanapun tempatnya, siapapun penceramahna, nomor kahiji tak bukalah mata. Jelas? Nomor kedua li, naon hartos tali buka ceulik. Nomor katilu ti hartina asupkeun kana ati. Jadi bila mana ibu bapak hasil ngaji keneng ilmu, kade ieu ilmu ulah ngukur disimpen dina sirah. Ilmu jangan hanya disimpan di dalam kepala. Bila mana ilmu hanya disimpan di dalam kepala, akibatnya orang simpang jaya akan menjadi orang besar kepala. Jelas? Ilmu kur diteun dina hulu, akibatnya orang bakal jadi jelema gede hulu. Eusi gede hulu sombong, eusi gede hulu mujuk, eusi gede hulu ngerasa diri hebat, mandang orang lain tidak ada apa-apanya. Gede hulu itu ngaranna. Tapi sabalikna bila mana urang kengen ilmu, kade ieu ilmu kudu disimpen dina ati. Bila mana ibu bapak kengen ilmu, ieu ilmu disimpen dina hate, insyaallah urang bakal jadi jelema gede hate. Eusi gede hate, insyaallah sabar. Eusi gede hate, tawakal. Eusi gede hate, yakin, optimis dan sebagainya. Jadi kade bu pak ngaji kudu taliti. Sekantuk bu? Terus ngantuk gajan. Kalau ibu sudah ngantuk dengan ikhlas billahi ta'ala, saya persilahkan pulang. Tapi kita sumpahin bapaknya kawin lagi. Amin. Katanya ibu-ibu di Simpang Jaya saya pesan mesti rajin pengajian. Amin bu. Amin. Kalau ibu rajin pengajian, insya Allah hati pun bakal tenang. Amin. Amin. Dalam rumah tangga selalu saling pengertian. Amin. Amin. Suami sayang, rajin sembahyang, rajin cari uang. Kalau suami ibu rajin cari uang, kan lumayan ibu bisa dibeliin gelang. Amin. Amin. Suami rajin cari uang, ibu punya gelang, lama-lama bapaknya mata keranjang. Amin. Amin. Yuk kita doakan mudah-mudahan suami-suami ibu, bapak-bapak doanya di Simpang Jaya sing tambah ilmuna. Amin bu. Amin. Mudah punya motor tambah motorna. Amin. Memboga mobil tambah mobilna. Amin. Memboga sawah tambah sawahna. Amin. Tambah pamajikan. Bu, ibu tahu madu bu? Yang namanya madu manis apa baik bu?
manis. Minum madu halal apa haram? Halal. Minum madu mematikan apa enggak? Tidak. Enggak. Madu jadi obat apa tidak? Jadi obat. Ada enggak orang mati bunuh diri minum madu? Ayo. Tidak. Ibu tahu racun? Tahu. Minum racun halal apa haram? Haram. Haram mematikan apa? Racun mematikan apa enggak? Matikan. Ada enggak orang mati bunuh diri minum racun? Ada. Nah sekarang saya tanya, ibu mending di madu apa mending di racun? Ya, ya kurang sami-sami ngaji. Naon cenah ari ngaji? Ngaji itu adalah ngasah jiwa. Budayawan mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya dua itu ada ketuk 1 2. 1 2 adalah angka 12. Angka 12 angka pakem, angka 12 angka tetekon, angka 12 angka keramat. Namun sebabnya angka 12 adalah angka keramat. Saya tanya, yang namanya jam 1 hari sabaraha jam? 12 jam. Anu ngaran bulan setahun sabaraha bulan? 12 bulan. Kalimah iman terhadap Allah terkumpul pada makna lafaz la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah oke secara harfiah mengandung 12 bulan. Kalimah iman terhadap Rasul terkumpul pada makna lafaz Muhammadur Rasulullah, dan lafaz Muhammadur Rasulullah sama memiliki 12 huruf. Jadi angka 12 adalah angka tetekon, angka 12 adalah angka keramat. Hadirin anu kusim kuring dihormat kalian dimuliakeun. Mangga sakumaha tadi guru urang sadayana dina raraka buka ngadugikeun pesan tentang kalimat takwa. Takwa adalah suatu aktivitas lain ngan ukur sebatas dihartikeun, dipraktekeun dengan rasa takut. Tapi anu ngaran takwa adalah suatu pengakuan anu dipraktekeun dengan kedisiplinan hidup, cinta terhadap Allah dan Rasulna, oge siap ngalaksanakeun konsep Allah sareng Rasulna. Sampai di dalam salah satu firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 ya. Jadi pertemuan orang dina ieu waktos urang nyanak referensi surat Ali Imran ayat 102. Didinya Allah menghimbau, didinya Allah memanggil kepada seluruh masyarakat kampung Simpang Jaya yang beriman. Naun panggilan Allah, naun himbauan Allah. Di dalam ayat ini Allah memanggil dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, siapapun orangnya, apapun jabatannya, sebanyak apapun kekayaannya, dari manapun kau dilahirkan, amanu, setiap orang yang beriman dipanggil ku Allah, dihimbau ku Allah, dan isi panggilan juga himbauan dari Allah di dalam surat Ali Imran ayat 102 adalah merupakan perintah. Namun perintahan di Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali matimu membawa bekal keimanan dan keislaman. Di dia timbul pertarusan, kunaon cenah Allah ngalarang maut. Bukankah hidup dan mati manusia adalah urusan Allah? Malah di dalam sholat kita selalu ikrarkan bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Sofi,
Kata Rasul, bila mana di antara kalian ada salah satu yang membacakan Al-Quran, si pendengar disunahkan menjawab dengan lafaz Allah. Yuk taulah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, sadaya diserahkan ke Allah, dan Allah sang pencipta alam semesta. Kalau memang hidup mati manusia adalah rahasia Allah, tapi kenapa di dalam akhir surat Ali Imran dengan tegas Allah melarang wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati wahai orang Simpang Jaya, illa wa antum muslimun, kecuali matimu sudah membawa bekal keimanan dan keislaman. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 161 menegaskan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang yang kufur lalu mereka mati dengan membawa kekufurannya, tidak membawa iman dan Islamnya, maka tidak ada bagian untuk mereka kecuali laknatan Allah, laknatan para malaikat, dan laknatan dari seluruh manusia yang ada di muka bumi. Kalau mati kita berada di dalam laknatan Allah, laknatan malaikat, dan laknatan seluruh manusia, coba di mana rumusnya kita punya cita-cita hayang maut mungkin asup ke surga. Ya. Bertakwalah terhadap Allah. Namun jujur kalimat takwa gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Bahasa takwa khotib selalu tawasiat usikum bitaqwallah bahasanya. Ya. Kalimat takwa mudah dikatakan tapi sulit dan susah untuk dipraktikkan. Karena apa? Karena ketakwaan adalah merupakan kunci utama yang bakal mengantarkan masyarakat desa Mangunjaya, masyarakat kampung Simpang Jaya, umumnya masyarakat Indonesia untuk meraih keberkahan hidup di alam dunia yang fana ini, juga kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Itulah takwa yang merupakan kunci. Sampai Allah menegaskan walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bila mana masyarakat suatu kampung, bila mana masyarakat suatu desa, masyarakat suatu kecamatan, masyarakat suatu kabupaten, umumnya masyarakat suatu bangsa dan suatu negara, amanu wattaqu, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami bukakan keberkahan hidup orang Simpang Jaya baik dari langit maupun dari bumi. Itulah janji Allah. Tapi kuna mencari geningan konon katanya umat Islam di Indonesia itu umat itu paling loba, paling mayoritas umat Islam di Indonesia terbanyak di dunia. Bahkan di samping jumlah mayoritas, ritual keagamaan pun dilakukan ke umat Islam di Indonesia. Istighosah kubro digelar di jalan raya, zikir bersama, zikir nasional, Indonesia berzikir, oh sadaya dilakukan. Tapi kenapa jawaban dari Allah bukan dibukakannya keberkahan bangsa kita baik dari langit maupun dari bumi, tapi malah sebaliknya musibah yang lama, panjang dan berkali-kali menimpa kepada Indonesia, negeri tercinta kita ini, yang konon katanya umat Islamnya panglobana di dunia. Lalu salah siapa ini? Dosa siapakah ini? Ya, kurang sami-sami introspeksi diri. Mungkin keimanan dan ketakwaan yang selama ini kita banggakan,
keimanan dan ketakwaan yang selama ini kita akui, semua itu baru terucap dari mulut, tapi belum nampak dalam akhlak kelakuan kita sehari-hari sebagai umat. Sehingga sebanyak apapun wiridanmu, sebanyak apapun doamu yang kau ungkapkan, jangan mimpi untuk mengundang ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini, namun kena aku ari takwa. Takwa bila mana dilihat secara harfiah, dia kalimat takwa ngagaduhan obat kuda. Mana anu obat kuda? Hiji tak, nomor kedua kof, nomor katilu wau, nomor kaopat iya. Sabab alif nu aya dina lafaz takwa asalna tina iya, takwayun asalna muncesan. Saatos takwayun kulibat liya'u alifan gantikeun iyana kana alif, saatos digantikeun iyana kana alif tulis alifna kumaha ya supaya menunjukkeun bahwa eta alif asalna tina iya, takwa. Huruf masing-masing nu aya dina kalimat takwa mempunyai arti tersendiri ngagaduhan makna nu akurat. Lalu apa sih makna huruf masing-masing yang ada di dalam kalimat takwa? Yuk urang sami-sami buka itu pun upami kawakosan. Kahiji huruf nu aya dina kalimat takwa adalah huruf ta. Namun cenah ari makna ta nu aya dina kalimat takwa, makna ta nu aya dina kalimat takwa adalah tawadhu. Tawadhu di hadapan saha? Pertama, tawadhu di hadapan Allah. Nomor kedua, tawadhu di hadapan manusia. Tawadhu di hadapan Allah kulantaran kurang sadar bahwa segala macam yang ada di diri kita itu sadayana lain milik kurang, tapi sadayana hanya sebatas titipan jeung amanah di Allah. Diri sasamkiran, awak sasampayan, umur sasampuran, kabeh bakal balik ka pangeran. Sadayana urang nu Allah ti Allah jeung bakal balik ka Allah. Jelas? Anu balik ngali gincing, anu datang alon kewang, jadi mindiri sorangan, nu sejen ukur titipan di Allah. Tidak ada yang layak kita akui, teu aya anu hak dibanggakeun ku urang, ya. Silahkan jabatanmu tinggi, silahkan harta kekayaanmu melimpah ruah, tapi semua itu tidak layak kau banggakan, tidak layak kau sombongkan, karena jabatan yang tinggi yang kau sandang, harta kekayaan yang melimpah ruah yang kau miliki, itu lain milik anjeun, itu sadayana amanah di Allah. Kan ngan timbul jelema sombong, timbul jelema ujub, medit bila mana diajak jihad, medit bila mana ditinah sodako, darongan manehanana ngarasa naon anu aya di dirina adalah miliknya sendiri. Sawah lega nusaha nu ai, imah megah nusaha nu ai, mobil mewah nusaha nu ai, pamajikan gelis nusaha nu ai, jabatan tinggi nusaha nu aing, tapi teu sadar ari aing nusaha nu Allah kabeh oge bakal balik ka Allah. Sato aing ngukur sebatas awakna bakal bilatungan, tapi masyarakat Simpang Jaya terkala urang maot selain ieu awak bakal bilatungan, awas urang bakal papangi jeung balitungan. Bakal diperhitungkeun umur ibu, bakal diperhitungkan umur bapak, bakal dipentak pertanggungjawaban harta anu ku bapak dimiliki, bakal dipentak pertanggungjawaban eta mobil jeung motor oge sawah anu dimiliki ku bapak. Jangan merasa itu milik kita, tapi semuanya adalah milik Allah, sehingga manusia tidak layak sombong, tidak layak arogan, tidak layak urakan karena jabatan atau kekayaan yang dia miliki dalam hidupnya.
Ya, jelas. Nomor kahiji nu aya dina lapat takwa adalah tawal. Jadi mengarang sasi Ramadan adalah bulan pendidikan. Ya, bulan dididik ku Allah. Laksana pemain bola, biasanya pemain bola bila mana tos latihan mungkin dina permainan dalam kompetisi, setelah latihan biasanya tambah bagus atau tambah jelek, Pak? Tambah bagus. Nah, ayeuna urang oge sebagai mukmin dilatih ku Allah selama 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa, dilatih kesabaran, dilatih kedisiplinan untuk menjalani permainan kehidupan di arena 11 bulan mendatang agar hidup kita lebih baik, lebih sabar, lebih taat dan lebih disiplin. Kantos. Jadi kade kurang belah elek ku hileud, Pak. Coba anu ngaran hileud saha anu resep kana hewan anu ngaran hileud. Aya bahasa cik sia teh hirup teh kawas hirup teuing terus kadang-kadang cik ari maneh hirup teh sok ngahihileungan wae ka batur teh saha anu resep kana hirup ieu hileud anu sakitu dihinana jeung teu pati dipikaresep ku manusia begitu manehanana ujian ngalaksanakeun puasa apa manehna berubah wujud jadi kepompong, setelah jadi kepompong itu hilang berubah wujud jadi seekor kupu-kupu yang indah. Saha anu teresep kana kupu. Terus deh, ai ibu bros karesepna lamun eta dina kudungan gambar kupu-kupu atau gambar hileud. Bu, ibu paminta mangangge kerudungan terus angge bros karesep ibu eta bros gambar hileud gambar kupu-kupu. Pasti gambar kupu-kupu bisa rubah wujud jadi kupu-kupu yang indah dan menawan, bebas terbang kemanapun. Padahal awalna tina hileud anu sakitu dipika mawar jeung dipika hijina. Namun sababna ieu hileud bisa lulus dari kupu-kupu sabab dia mampu lulus menjalani ujian. Jelas. Nomor kadua kade tong eleh ku orai. Anu ngaran orai begitu manehanana ngaringkel tapak, manehanana panas, awakna tidak peduli, beberapa hari manehanana tapak, tidak makan, tidak minum, ganti sisitna. Jadi lebih heran, lebih cantik kata orai. Ulah eleh ku hayam manehanana puasa sekian puluh hari, nyileung ngeukepan nogna eta nog sekian butir anu tadina baruleun. Begitu lulus dia hayam ngerepina, lulus dia hayam ngileung-leunganana, subhanallah ieu nog jadi kiak-kiak jadi anak ayam robah wujud. Nah, pertanyaannya adalah orang Simpang Jaya saya yakin selama ini kita puasa di bulan Ramadan, hayo jadi naon urang ayeuna. Ya. Syawal adalah peningkatan. Yuk urang sami-sami tingkatkan iman urang, tingkatkan ketakwaan urang, tingkatkan ketaatan urang terhadap Allah. Saat lulus urang diuji ku Allah lewat ngalaksanakeun ibadah puasa sebulan penuh. Ya. Nomor kahiji nu aya dina lapat takwa adalah tawadhu. Tawadhu di hadapan Allah. Nomor kedua tawadhu di hadapan manusia. Namun sababna urang kudu tawadhu di hadapan manusia. Tawadhu di hadapan manusia bukan memandang jabatan, bukan pula memandang kekayaan, dan bukan memandang kepintaran kita, tapi tawadhu di hadapan Allah. Tawadhu pula di hadapan manusia, kita memandang dari nilai-nilai akidah. Siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau imannya sama, maka ia adalah saudara kita. Sehingga watak mukmin adalah saling asih dan asuh, bukan saling gasa, gesek dan gosok. Baju silahkan berbeda, jaket silahkan tidak sama. Umat Islam silahkan berjaket kuning, silahkan berjaket merah, silahkan berjaket hitam, dan silahkan berjaket hijau, tapi dengan satu catatan, hati sama-sama mukmin. Silahkan berotak Jerman, silahkan berotak Eropa,
dan silahkan berotak Amerika, tapi dengan satu catatan, hati sama-sama mukmin. Dalam segala dinamika kehidupan, umat Islam kudu rukun, umat Islam kudu guyup, umat Islam harus bersatu. Kalau umat Islam di Desa Wangun Jaya sudah rukun, guyup dan bersatu, insya Allah kita akan kuat, Pak. Sungguh nikmat makan ketupat diiris dibagi empat. Kalau masyarakat Wangun Jaya dari mulai pejabat sampai rakyatnya sudah sepakat, saya yakin beban apapun pasti terangkat. Yuk kita galang persatuan dan kesatuan antar sesama. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar, tapi perpecahan adalah suatu hal yang sangat merugikan. Maka persamaanlah yang harus kita cari, bukan perbedaan yang harus kita perbesar. Sudah lewat masanya kita berkotak-kotak karena hal yang kecil, sementara sudah datang waktunya kita untuk menyusun saf yang lebih lurus, karena tantangan yang akan kita hadapi akan jauh lebih berat daripada yang telah kita lalui dan yang sekarang kita alami. Tawadhu di hadapan manusia, yuk dalam persatuan dan kesatuan antar sesama. Tapi mohon maaf, yang namanya persatuan dan kesatuan tidak akan terwujud dalam tema keaya wujud keseimbangan. Wujud naon, Pak? Keseimbangan. Keseimbangan. Seimbang. Anak muda memang harus menghormati orang tua, tapi orang tua pun harus menghargai yang dinamakan karya nyata anak muda. Dalam hidup bermasyarakat yang dinamakan masyarakat harus taat kepada pemimpinnya, betul apa tidak? Tapi dalam hidup bermasyarakat pula, hidup berbangsa dan bernegara, yang dinamakan pemimpin harus tahu diri, singnya akan menjadi rakyat, sing sadar bahwa anjing duduk di atas kursi pejabat itu adalah dukungan daripada rakyat. Jelas? Cuma kadang-kadang kan giliran mencalonkan jadi wakil rakyat, jadi anggota dewan, jadi itu ini, 1001 janji dia ungkapkan. Kalau saja saya jadi wakil rakyat, maka saya akan berjuang dan berkorban untuk rakyat. Tapi giliran dia sudah duduk di atas kursi, bukan berkorban untuk rakyat, tapi malah ia korbankan rakyatnya sendiri. Betul apa betul? Coba. Di saat dia mencari suara, janjinya 1001 janji, Pak, indah dan manis janji. Tapi giliran sudah jadi pejabat, sombong ada 18 setan. Maka wajar bungan bangkong kacai dibandingkan rusakna bangsa, rusakna negara, bungan pejabat loba barohom jarang ji dibuktikan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tawadhu di hadapan Allah. Nomor kedua, tawadhu di hadapan manusia. Tawadhu di hadapan Allah karena kita sadar dan tahu bahwa semua yang ada di dalam diri kita adalah dari Allah. Tawadhu di hadapan manusia, kita tidak memandang jabatan, tidak memandang kekayaan, tidak pula memandang kepintaran, tapi kita menghormati, menghargai dan menyayangi kepada sesama, tiada lain memandang daripada nilai-nilai akidah. 14 abad yang lalu, sebuah kota kecil yang tidak ada di dalam peta, jauh sebelum Amerika mencanangkan apa yang dibanggakan sebagai Declaration of Independence, Rasulullah SAW telah mencanangkan cikal bakal kehidupan demokratis. Ketika Rasul bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam, wa Adam min turab, la fadla li arbin ala jami'in illa bittaqwa." Manusia sadayana berasal dari Nabi Adam. Jeung Nabi Adam diciptakan ku Allah tina taneuh. Teu aya perbedaan antara Arab sareng non Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Tidak ada perbedaan antara konglomerat jeung nu kokoro malarat illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Yuk kita galang persatuan dan kesatuan. Itulah tak nu aya dina kalimat takwa adalah tawadhu. Tawadhu terhadap Allah dan tawadhu terhadap sesama manusia. Hadirin, pemirsa sing kuring sebatas menghadap
aturkan salam silaturahmi kasadayana saatosna ieu maha guru insyaallah sakumaha hanca anu tos biasa dijalani insyaallah mantena bakal ngadugikeun ilmiah demi ilmiahna rupina tilam kasono sebagai tanda silaturahmi dan simpul oge asli urang ieu namun kaleresan jalik di Jakarta ayeuna kena musibah lockdown suku jadi ngelok di Jakarta ngadon ka dieu lockdown akhirnya simpul terkerangking di kampung gara-gara sakit corona gara-gara penyakit corona mudah-mudahan ieu wabah penyakit kalau memang benar ini suatu musibah dari Allah, semoga umat Islam di seluruh dunia diberikan kekuatan iman dan Islam. Kalau memang hal ini hanya sebatas dekorasi online sebagai lipstik dan kedok atas nama penyakit, padahal tetap di belakangnya ada politik, semoga mereka diberikan pula kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bina disimpuling sakitu kami hatur. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Maklumlah pepatah mengatakan wa qad yurja li jarhi sayfi bukun wala bur'a li majar al-lisan. Kalaulah pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Di tema ayat saul anu teu kaukur bahasa anu teu kariksa carios anu teu karaos langkung saur bae care bogor sapanon cara sapakan awak anu kaslum sirapun terang ketedah insyaallah mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam acara juga gelombang dan frekuensi yang sama setelah pesan-pesan berikut ini. Hadan Allahu alaikum ajmain. Khutbah sobat dan maqadar wa qawmun wa fiqil aqwami. Wassalamualaikum